Kambing Hitam, bab 174. Kalau begitu, luka yang Miko terima tidak sia-sia. Andre merasa bersalah. Bagaimanapun, dulu dia adalah seorang pemimpin kecil. Dipermalukan seperti ini, kelak harus bagaimana bergaul di depan Ipan. Cek barang dulu. Leo malas mengurus perasaan bersalah Andre. Dia masih merasa tidak tenang dengan barang yang Yos bawa. Harus dicek terlebih dahulu, baru bisa tenang. Mendengar barang ini, Andre pun langsung semangat. Karena barang ini adalah barang kualitas tinggi. Dia juga merasa sayang meski barang ini berhasil kembali ke tangannya. Entah siapa yang Yos temui. Dia pun mengambil pisau milik Ipan dan membuka paket yang tertutup rapat dengan tidak sabar. Menggunakan jari kelingking dan mengambil sedikit bubuk dalam paket itu. Kemudian dihirup dengan hidung. Ekspresi di wajahnya pun langsung berubah menjadi penuh nikmat. Sambil mengacungkan jempol ke arah Leo dan berkata, "Bos, benar, ini adalah barang milik kita." Setelah mendapatkan jawaban yang dinantikan, Leo pun tersenyum. "Baik, malam ini hubungi orang untuk membereskannya." "Baik, bos. Ini adalah jumlah uang yang sangat banyak. Bisa mereka gunakan untuk bertahan dalam waktu yang cukup lama." Begitu mendengar ucapan Leo, mereka semua langsung bersemangat dan senang. "Tetap ikut denganku, pasti makmur, hidup enak." "Benar kata bos, kedepannya kami pasti akan menurut dengan baik." Di dalam mobil Pan berkapasitas 7 orang yang diparkir secara diam-diam di depan. Franz melihat jam tangan dan berkata, "Waktu telah tiba." "Baik, ayo jalan." Yos mengetuk kaca jendela mobil. Supir di depan mengerti dan langsung menginjak pedal gas. Jasper mengelus kepalanya dengan kedua tangan dan berkata, "Semoga Leo menyukai hadiah yang satu ini." Tatapan penuh keseriusan Yos tertuju ke depan. Dia tersenyum sinis. Leo akan menyukainya. Tidak sampai 3 menit, terdengar suara penuh kepanikan dari dalam bar. "Bos, kabar buruk. Ada polisi." "Apa?" Leo yang baru duduk bersantai pun langsung berdiri. Mengingat barang yang Yos bawa, ekspresinya langsung berubah. "Cepat, sembunyikan barang itu." "Bos, tidak sempat lagi. Mereka sudah masuk," jawab Andre dengan wajah pucat sambil memegang pistol. Leo sangat marah dan dendam. Ingin rasanya menghancurkan Yos menjadi ribuan kepingan kecil. Dia telah lalai dan masuk ke perangkap Yos. "Bos, cepat pikirkan jalan keluarnya. Kita tidak akan bisa kabur dari begitu banyak narkoba. Yang ada malah nanti akan dihukum mati." Tangan Andre mulai gemetar. Dia tidak ingin masuk penjara, tidak ingin mati. Banyak sekali masalahnya. Ipan dan lainnya juga mulai khawatir. Jika bukan karena Leo ada di sini, keributan ini sudah akan terjadi dari awal. Leo melihat ke arah Miko yang baru tersadar, dengan tidak sabar memanggilnya. "Miko, kemari." Memberi Andre sebuah tatapan secara diam-diam. Andre terdiam sejenak dan kaget. Dia mengerti maksud Leo. Matanya pun mulai menjadi merah. "Bos, kenapa?" tanya Miko yang berjalan pincang ke arahnya dengan satu kaki. Kaki lainnya sudah dipukul hingga patah. Leo menepuk bahu Miko dengan kuat.
Kemudian menarik kepalanya ke arah dahinya sendiri. Dengan tegas dan kejam berkata, "Miko, aku Leo akan menjaga seluruh anggota keluargamu." "Bos, apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Miko penuh kebingungan. Dia tidak percaya Leo akan mampu bertahan sendiri. Saudara sehidup semati tidak seharusnya memiliki akhir seperti ini, kan? Leo tidak menjawab. Mengambil pisau yang diberikan Andre, menutup mulut Miko agar dia tidak bersuara. Memotong perutnya dengan kejam di tengah kegelapan bar. "Maafkan aku, dendammu pasti akan kubalas." Setelah itu ia meletakkan Miko dengan lembut di atas lantai. Apa yang Leo lakukan sebenarnya sangat cepat tapi terasa lama. Ditambah dengan lampu bar yang begitu gelap, tidak ada orang lain yang melihat kejadian ini selain Andre. Saat ini juga polisi sudah masuk dan melihat berandalan di sekeliling, berkata kepada Leo, "Leo, kenapa banyak sekali orang di sini? Mau menambah masalah ya?" "Pak Chen bercanda ya, ini hanya permainan anak-anak," jawab Leo yang berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya. "Jangan banyak omong. Menurut laporan di sini terdapat barang bukti sitaan yang hilang. Cepat keluarkan sebelum terlambat. Jangan membuat aku repot," ucap Pak Chen yang tidak lagi mempercayai trik Leo. Awalnya Leo ingin mengorbankan Miko dan mempertahankan barang itu. Kelihatannya keduanya tidak lagi bisa dipertahankan. Emosinya hampir tidak tertahankan. Dalam hati menyalahkan Yos yang memberinya jebakan tanpa jalan keluar ini. Karena harus berurusan dengan Pak Chen, Leo memberi Andre sebuah tatapan dan mengarahkannya untuk membawa barang itu kemari. Andre pun segera memberikan amplop misterius itu kepada Leo. Uang ini adalah cara terbaik untuk menghadapi Pak Chen yang sulit diatasi. Leo memberikan uang itu kepada Pak Chen dan berkata, "Pak Chen, kita semua adalah teman baik. Bagaimana kalau kamu tutup sebelah mata? Jika ini adalah Pak Chen yang dulu, dia pasti akan langsung menerima keuntungan ini. Tapi karena ini adalah perintah dari atasan, dia juga tidak berani menganggap remeh tanggung jawabnya. Menolak dengan tegas pemberian itu. Leo, kamu anggap apa aku ini? Kali ini semuanya harus sesuai prosedur." Leo mengerti kata sesuai prosedur ini. Dia emosi sampai rasanya ingin muntah darah setelah menyadari kesalahan besar yang ia perbuat. Ditambah lagi, dia masih dalam genggaman Yos. Masih harus menahan emosi, bawa kemari barang dan Miko sambil mengembalikan amplop. "Pak Chen, barang dan tahanan yang kamu inginkan semuanya sudah di sini." Pak Chen tidak langsung menjawab. Dia menyepak-nyepak Miko yang sudah tidak bernyawa dan berkata, "Dia sudah mati. Harus bagaimana aku menjelaskannya?" Hati Leo sangat emosi. Namun ia mengerti maksud dari Pak Chen. Dia menyuruh Andre meletakkan amplop itu di tangan Pak Chen dan berkata, "Tersangka bunuh diri." Pak Chen menekan-nekan amplop itu dalam pelukannya. Wajahnya terpancar senyuman puas, namun masih berpura-pura merasa bersalah dan berkata, "Leo, bukan aku tidak ingin membantumu, tapi atasanku menginginkanmu. Kamu juga mengerti kesulitanku, kan?" "Mengerti." Pak Chen menerima uang itu, juga membocorkan sebuah informasi.
Kali ini orang yang ingin menghabisinya memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar. Kenapa dia bisa tidak tahu? Ternyata Yos kenal dengan orang yang memiliki kekuasaan setinggi ini. Bertanya sambil berbisik. Pak Chen, bolehkah kamu membocorkan sesuatu? Keluarga Jing sedang membantu ya? Pembicaraannya belum selesai. Dia sudah menyuruh Andre untuk mengambil uang lagi. Kali ini Pak Chen langsung menolak, menggelengkan kepala dan berkata, Leo, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jumlah uang dan masalah yang aku kerjakan sepadan. Namun, untuk masalah yang tidak bisa kutangani, aku tidak akan serakah dan terus menerima di mana kemampuanku tidak sebesar itu. Aku hanya ingin kamu tahu, orang yang menginginkanmu bukan orang sembarangan. Wajah Leo seketika berubah. Siapa lagi yang lebih hebat dari keluarga Jia? Tanpa memberi Leo kesempatan untuk bertanya lagi, Pak Chen langsung menyuruh orang untuk membawa Miko pergi.